Oke, di video kali ini saya akan berbagi tips sedikit bagaimana cara merawat dan menanam tanaman yang simple gitu ya. Nah, ini kaladium atau sering disebut keladi. Nah, ini tanaman purba, nggak tahu namanya apa. Itu ada lidah buaya, ada jambu, dan ini ada medianya. Ngapain, San? Ada si kribo. Apaan tuh? Oke, kita mulai berkebunnya ya. Oke, kita gaskan. Nah, untuk anakannya di sini saya menggunakan ada dua anakan, ada beberapa anakan. Yang pertama Philodendron dan Caladium. Untuk anakannya ini baru berumur kurang lebih 1 bulan ya teman-teman. Ini sangat baru banget dan butuh perawatan yang cukup maksimal. Alatnya di sini aku menggunakan gunting, pisau, dan yang pastinya potnya teman-teman. Di sini aku menggunakan pot yang ukuran cukup sedang dan kecil ya. Dan yang paling penting kita menggunakan sekamnya. Oke, lanjut. Oke, kita mau pindah yang ini. Cacingnya gede banget anjay. Ini yang bikin subur nih cacing nih. Untuk pembuatan media kita gunakan tanah dan tuangkan tanahnya sedikit demi sedikit dulu dan dicampur menggunakan sekam. Untuk media di sini kita menggunakan perbandingan ya teman-teman. Kalau misalnya kita menggunakan tanahnya 1 skop, maka kita menggunakan skamnya 2 skop bahkan lebih sedikit. Kemudian medianya teman-teman bisa campur dengan cara diaduk. Jika teman-teman mau menambahkan pupuk juga lebih baik ya teman-teman. Kurang nih. Enggak tahu terima kasih kali ya. Makasih, mah. Apa sih? Lah aku duduk di sini duluan ya Tuhan. Kelihatan medianya, Bang. Bukan, oi jaga kosakata itu. Janji cacing itu. Kayak siapa yang bilang ular? Biar bagus makannya. Cacingnya makan apa? Makan tanah. Matane. Nah, ini tuh udah dicampur apa namanya? Sekam sama tanah. Terus nanti disiram sedikit. Gitu. Bukan sekam itu. Itu namanya sekam, A. Tuh, Bukan tuh. dedak. Bukan. Kan gini aja. Lubangin dong. Ya udah, kamu lubangin. Males. Ini ke Perlu teman-teman perhatikan bahwa kalau ada tanaman yang baru ditanam atau baby tanaman, jika akarnya rimbun, teman-teman bisa membagi akarnya supaya akar serabutnya bisa tumbuh dengan baik. ini tuh dibuang aja tuh. Bijinya itu. Enggak, udah busuk itu. Guntingin akarnya dong, ujung-ujungnya. Kenapa? Yang ini gunting. Buat Yang gunting aja. gini. Ya. Terus. Ini fungsinya apa? Nanti akarnya itu biar tumbuh yang serabut baru. Gitu. Nah, kalau udah gini tinggal ditanam dah. Disiram. Ntar ditutupin dulu. Tuh, siram dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allah malah kesundu. Enggak cukup. Oh enggak. Ya udah, siram aja. Pakai hati atau pakai Pakai nafsu? tangan. Pakai hati atau pakai nafsu? Ya, nyiramnya pakai tangan dong. Punya tangan sendiri berarti. Enggak kan, biar masuk tanganmu ke ini. Enggak males. Ya udah, aku siram sendiri. Tutup aja ini. Bedanya pakai Nggak pernah gue. Ada. Nah, nyiramnya cuma sedikit ya. Enggak sifatnya ini kan. Ya,
tada jadi. Ye. Apa sih? Nah, ini udah jadi nih. Tada. Untuk tahap kedua, perlakuannya masih sama ya teman-teman. Sekam dan tanahnya dicampur seperti biasa, lalu kemudian tanam bibitnya. Segini 5.000 dong. Di rumahku kamu ngambil satu gunung gak ada yang marahin. Dulu Kalau di rumahku itu dijual memang, soalnya banyak orang yang buat bata. itu maksudnya biar kita mandiri. Tapi kasih sayang. Ini apa itu? Pakai. Piye kabarmu sayang? Untuk media tanam di sini banyak banget jenisnya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan salah satu seperti sekam dan ranting-ranting kecil dari pohon bambu. Karena itu sangat bagus untuk media tanam atau baby tanaman. Nah kalau ini akarnya tuh udah banyak, udah tumbuh yang baru-baru, jadinya nggak usah dipotong, langsung ditanam aja. Nah di lubang, udah tekan dikit. Jangan lupa dikasih air. Nah ini namanya yang kaladium nih. Dan kita pindah ke sebelah sini aja. Tuh. Nah yang ini yang kaladium, kalau misalnya akarnya kayak gini nggak apa-apa, kita potong bagian bawahnya aja. Nanti biar tumbuh akar-akar serabut baru. Kalau misalnya ada cacing di tanamannya itu nggak usah dibuang ya, karena cacing itu bagus untuk kesuburan tanah. Kalau cacing dibiarin aja. Nah ini yang kaladium atau kaladi. Perlu teman-teman perhatikan, untuk tanaman jenis kaladium ini ada beberapa jenis yang harus terpenuhi sinar matahari sehingga corak atau warna yang terdapat pada daun menjadi sangat terang dan sangat indah. Tara, tuh cantik kan? Nah ini dia teman-teman, tanaman yang tadi udah kita buat atau pindahin ya. Untuk perawatan kaladium teman-teman harus menyiramnya lebih sering ya teman-teman, karena kaladium itu sendiri lebih banyak membutuhkan air daripada tumbuhan yang lain. Untuk pemberian vitamin teman-teman bisa memberikan 1 kali seminggu ya pada baby tanaman seperti ini supaya bisa terjaga dengan baik. Nah kalau udah gini udah siap nih, tinggal tata nih. Bagus dah tuh. Kalau untuk penyiraman bisa disiram 2 kali sehari sama dikasih vitamin. Tinggal ditata. Perlu diperhatikan juga karena kaladium hidupnya di tempat lembab, tidak menutup kemungkinan akar si kaladium ini bisa diserang oleh bakteri sehingga bisa merusak dari akar dan pada daunnya.
tanaman yang satu ini, mohon maaf teman-teman, saya kurang tahu pasti namanya apa. Jika teman-teman tahu namanya, tolong komentar di kolom komentar di bawah ya, dan cara perawatannya seperti apa. Karena untuk tanaman yang satu ini masih awam banget buat saya. Untuk pemupukannya sendiri, teman-teman bisa menggunakan yang organik maupun yang non-organik. Salah satunya seperti gugus tai kambing, tai sapi yang sudah kering. Itu sangat bagus dan tanpa efek samping untuk tanaman. Teman-teman juga memilih yang langsung jadi atau beli di toko-toko pertanian seperti yang bisa disemprot. Untuk vitamin daun di sini banyak banget jenisnya teman-teman, mulai dari yang organik, non-organik, tujuannya beda-beda. Teman jika mau membuat taman vegetaria, entah apa namanya, atau juga bisa mempercantik daun. Terima kasih untuk perhatiannya dalam tanaman metode kali ini, dan jangan lupa subscribe.